apalagi seorang konselor, mahasiswa BK, saya Hmm. kira ketika kita memancarkan kebaikan, kita bergerak dalam satu kebaikan, maka pancaran kebaikan itu juga akan mengalir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di podcast kamu HMPSBK, kajian ilmu dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan mengangkat tema tentang bimbingan dan konseling Islami untuk membentuk milenial sehat dan bermoral. Oke, pada hari ini kita akan ditemani oleh pemateri hebat kita, dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Ahmad Dahlan, yakni Bapak Dr. Hardi Santosa, Magister Pendidikan, yang akan memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya izinkan saya menyapa pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak Hardi. Oke, selamat datang. Assalamualaikum Mbak Putri. Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Bapak udah sangat siap nih ya Pak untuk sharing-sharing ilmu pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya senang ya mahasiswa terus bergerak. Saya senang diundang mahasiswa karena memang di masa-masa mahasiswa itu harus banyak melakukan kajian-kajian keilmuan. Apalagi ini juga namanya kamu gitu ya. Iya, Keren. oke. Baik, sebelum kita membahas secara detail tema kita pada hari ini Pak, mungkin kita singgung sedikit bimbingan dan konseling Islam ini. Jadi bimbingan dan konseling Islam ini hanya ada di beberapa perguruan tinggi, Pak, mata kuliah ini. Iya, jadi sebenarnya bimbingan konseling Islam ini satu konsepsi yang menurut saya tidak bisa dipisahkan dari Hmm. manusia, dan ketika kita bicara bimbingan dan konseling kan subjek kajiannya adalah manusia gitu. Oh iya. Dan kalau beberapa perguruan tinggi saya kira juga mengembangkan itu dengan karakteristik masing-masing gitu ya. Oke, oke. Berarti mahasiswa-mahasiswi di BKUAD ini berkesempatan lebih ya Pak bisa mengkaji lebih dalam bimbingan dan konseling Islam ini. Betul, betul, betul sekali. Apalagi UAD sendiri juga mengedepankan moral value tentang nilai-nilai Islami yang kita paham bagaimana Kiai Dahlan ya sebagai pendiri Muhammadiyah itu juga mewariskan nilai-nilai keislaman yang luar biasa, yang hari ini organisasi Muhammadiyah itu dikenal sebagai organisasi zuwujuh gitu ya, 1.000 wajah, meskipun core-nya adalah keagamaan tapi juga ada pendidikan, ada sosial dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini adalah organisasi yang go internasional ya, asetnya triliunan, dan ini saya kira UAD bagian dari itu dan juga harus bisa menerjemahkan pikiran-pikiran itu. Oke, wah keren banget nih ya teman-teman program studi bimbingan dan konseling BKUAD ini berkesempatan lebih untuk mengkaji lebih dalam tentang BK Islami. Oke, selanjutnya Pak, sebenarnya fungsi dari BK Islami ini sama nggak sih Pak sama bimbingan dan konseling pada umumnya ini? Ya, jadi kalau kita mau melihat dari sisi sejarah dibangunnya ilmu bimbingan dan konseling kan memang berkembang awal ya BK itu di Amerika ya. Dan memang kita mengadopsi banyak teori-teori psikologi yang banyak dikembangkan oleh psikologi barat ya. Tetap karena memang belajar tentang ilmu perilaku. Tapi kemudian saya pikir kita perlu juga memberikan satu alternatif pikiran, perspektif psikologi dalam konteks Al-Quran gitu ya. Yang kalau dalam buku saya yang terbaru itu, saya menyebut bimbingan dan konseling berparadigma profetik gitu ya. Oh Ada iya. nilai-nilai kenabian yang harus diangkat dalam layanan BK, yang kita paham dimensi manusia itu kan ada fisik, ada akal gitu ya, dan ada ruh atau jiwa itu yang membutuhkan asupan atau nutrisi gizi nilai-nilai spiritual gitu ya. Iya. Banyak riset yang mengkaji tentang itu juga sih. Wah,
banyak yang benar-benar kita dapatkan ya kalau kita mengkaji lebih dalam BK Islami ini. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi di buku Bapak juga sudah banyak disinggung ya Pak. Betul, Ya. betul. Oke, kalau hakikat bimbingan konseling Islam sendiri Pak, kalau di rumpun bimbingan dan konseling itu yang bagaimana Pak? Ya, jadi bimbingan dan konseling kan kita membicarakan manusia ya. Iya. Manusia ini kita paham bagaimana ketika manusia dipandang oleh ragam ilmu pengetahuan, katakanlah pendekatan psikologi itu pun akan berimplikasi pada bagaimana manusia itu diperlakukan gitu. Misalnya aliran psikoanalisis yang memandang manusia itu adalah deterministik, bahkan perilaku etik itu adalah buah dari ketidaksadaran begitu ya. Sigmund Freud kan mengatakan itu. Maka pendekatan-pendekatannya itu kan pakai analisis mimpi gitu ya, yang unconscious yang dikedepankan. Nah, di dalam bimbingan konseling Islam ini memandang manusia secara utuh ya. Kita tidak mendikotomikan atau menolak perspektif pikiran barat sebetulnya, tetapi kita coba mendudukkan secara lebih utuh bahwa manusia ini juga berdimensi spiritual yang tentu di dalam proses layanan bimbingan konseling itu membutuhkan nilai-nilai spiritual untuk apa ya, membangun, mengoptimalkan perkembangan dirinya gitu. Sehingga pendekatan-pendekatan yang digunakan juga pendekatan-pendekatan yang secara konten itu memasukkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah Muhammad SAW serta sahabat-sahabat terbaik yang memang sudah teruji, bisa membangun peradaban dunia lah. Kan kita fakta sejarahnya begitu gitu ya. Oh, oke. Ya. Wah, menarik sekali nih. Kalau tadi Bapak sudah menyinggung tentang Rasulullah dan sahabat-sahabat. Nah, kalau peran bimbingan dan konseling Islami dalam kehidupan kita tuh yang seperti apa, Pak? Yang seperti diajarkan Rasulullah sendiri kah atau bagaimana, Pak? Ya, jadi saya kira kita tidak bisa dilepaskan dari perilaku-perilaku yang memang sudah diteladankan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, kalau dalam tataran praksis bimbingan dan konseling, saya kira banyak kisah-kisah yang nanti bisa dilakukan ya, apakah itu melalui metode konseling naratif maupun metode Sokratik dan seterusnya, bagaimana membangun kesadaran. Jadi bimbingan dan konseling itu tidak bersifat doktrinisasi ya, bukan mendoktrin, tetapi bagaimana membangun insight ya, wawasan baru gitu ya, new insight yang itu nanti akan menumbuhkan kesadaran dalam diri seorang konseli sehingga dia bisa tumbuh sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Itu yang penting gitu. Kayak gitu Mbak Putri ya. Oke, wah luar biasa nih hari ini Pak, kita mendapatkan ilmu banyak sekali dari Bapak Hardy Santosa. Kalau ayat Al-Quran sendiri Pak mengenai bimbingan dan konseling, ada di ayat berapa nih? Mungkin pernah disinggung oleh Rasulullah juga mengenai ilmu kita. Ya, saya kira kita bisa merujuk banyak ya, tapi salah satunya itu di dalam Quran surat Al-Imran 110 ya. Allah sendiri sudah visi misi profetik itu ada di kita semua setelah Rasulullah wafat kan. Kuntum khairu ummah urjat linas wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan dikatakan kamu adalah umat terbaik gitu. Kuntum khairu ummah. Tetapi predikat umat terbaik itu tidak otomatis melekat dalam diri kita gitu. Harus ada ikhtiar. Dengan cara apa? Beramar ma'ruf dan nahi munkar. Mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, menunabillah. Landasannya karena Allah gitu, bukan karena yang lain. Jadi seorang konselor Islami itu atau konselor profetik gitu mestinya menolong itu karena nilai-nilai kemanusiaan universal juga gitu. Bukan misalnya oke, kamu ke saya terus berapa you bisa bayar ke saya kan tidak itu. Tapi kita sebagai umat akhir zaman, umat dikatakan tadi sebagai umat terbaik, ya harus berani gitu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, landasannya karena Allah. Dan saya kira ini harus diperankan oleh semua manusia ya, apalagi seorang konselor, mahasiswa BK. Saya kira ketika kita memancarkan kebaikan, kita bergerak dalam satu kebaikan, maka pancaran kebaikan itu juga
akan mengalir ya dalam kehidupan secara lebih luas, sehingga predikat khairun nas anfa'um linnas gitu ya. Manusia terbaik adalah bukan apa ya yang gelarnya paling tinggi gitu ya, tetapi atau IPK-nya sempurna 4 misalnya, tapi seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi manusia yang Masya lain. Allah, Masya Ya. Allah. Oke, nah menyinggung manfaat untuk manusia lain, Pak. Untuk peranan BK Islami terhadap diri sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, jadi saya kira Islam mengajarkan untuk bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasadid, kan gitu ya. Iya. Barang siapa bersyukur maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Tapi ketika dia kufur maka diancam dengan azab yang amat pedih gitu kan. Nah, kita itu juga bisa bersyukur dengan diri kita sendiri. Misalnya begini, saya sedih sebenarnya kalau melihat mahasiswa itu apa ya sakit karena keteledorannya gitu. Misalnya kan kita pasti punya alarm tubuh ya, misalnya ya kita ya mestinya dibangun regulasi diri yang kuat gitu. Tapi kalau emang badan kita sudah nggak kuat, kemudian kita alarm tubuh kita sudah memberikan sinyal bahwa harus istirahat, ya bijaklah istirahatlah gitu. Artinya kan mahasiswa itu juga harus mengatur dirinya gitu ya, diri sendiri, bahwa ya ada waktu belajar, ada waktu rekreasi juga, ada waktu diskusi, ada waktu main. Jadi lengkap lah kan. Memang Islam juga mengajarkan ajas keseimbangan ya di dalam kehidupan. Kan kita diajarkan ya bahwa capailah duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, tapi jangan lupa akhiratmu bahwa engkau akan mati esok pagi. Ini kan luar biasa. Kita harus mengejar dunia gitu. Oke, tetapi orientasi dunia itu mesti ke akhirat gitu. Nah, termasuk ketika kita mahasiswa BK belajar, untuk apa sih? Apakah pure hanya untuk dunia? Kan tidak. Nah, maka tadi kalau ada ketika bicara bagaimana kemudian bersyukur, menghargai diri sendiri, atau BK Islam dalam konteks untuk membangun diri sendiri, saya kira ada perspektif yang harus dihadirkan di situ, bahwa kita harus sayang pada diri sendiri. Kita harus menjaga kehormatan diri sendiri gitu ya. Kita agak apa ya, saya jujur risau ya ketika mendengar berita-berita yang apa ya, remaja-remaja di beberapa kota itu kan apa namanya, sedang jadi siswa gitu, minta dispensasi ke Kemenak gitu, harus dinikahkan gitu ya. Sementara juga mereka harus tetap lanjut sekolah. Ini kan sesuatu yang sesungguhnya apa ya, sangat dilarang oleh agama kan. Kita harus menjaga diri, menjaga kehormatan diri, dan saya kira memang salah satu caranya ya menyibukkan dengan banyak aktivitas kebaikan. Karena kalau kita nggak sibuk dengan kebaikan ya potensinya kita akan disibukkan dengan ketidakbaikan. Oke. Gitu. Iya, luar biasa. Ya, menyinggung tadi Pak, anak-anak banyak yang sulit untuk mengerjakan sesuatu tadi. Nah, sekarang ini kan Pak, apalagi kita di akhir semester ini, banyak tugas-tugas yang menumpuk, banyak tugas akhir yang perlu dikumpulkan. Dan mungkin dari mahasiswa-mahasiswi kita banyak yang mengeluhkan kayak, wah banyak banget nih tugas, perlu healing nih kayaknya bahasa anak-anak sekarang gitu. Kalau menurut bimbingan dan konseling Islami, healing yang sebenarnya itu yang bagaimana Pak? Iya, jadi tadi saya sampaikan sebenarnya Islam itu mengedepankan keseimbangan ya, dan ada fitrah kemanusiaan manusia sendiri yang juga harus dijaga, bahwa belajar oke, itu menjadi tanggung jawab utama, tetapi refreshingnya atau healingnya bahasa anak sekarang itu juga nggak boleh dilupakan. Nah, kalau saya kita kembalikan, kita tanya kepada diri kita sendiri hobinya apa gitu. Karena ketika kita mengerjakan satu hobi, maka ada hormon kesenangan yang tumbuh dalam diri kita. Kita juga akhirnya bisa memaknai aktivitas yang kita lakukan gitu. Jadi kembali ke person masing-masing, pasti mereka punya hobi. Misalnya yang hobinya berorganisasi, dengan berorganisasi itu bisa menjadi bagian healing dia gitu. Kalau hobinya memasak misalnya ya, dengan memasak makanan yang sehat, dia bisa berbagi Jumat berkah gitu misalnya kan, ngajak donasi, itu juga menjadi bagian healing, atau menjadi relawan gitu. Jadi saya pikir
makna healing itu tidak harus selalu berkonotasi dengan jalan-jalan yang hura-hura, kemudian nongkrong di kafe. Itu bagian dari itu, it's okay, nggak ada nggak masalah. Saya kira bukan masalah ini ya di kafe, tapi ketika di kafe kita diskusi tentang keumatan gitu ya, diskusi tentang persoalan negara, persoalan umat, saya kira itu sangat baik, dan peran mahasiswa memang harus di situ karena fakta sejarah itu sudah membuktikan bagaimana generasi muda ini merubah dunia sesungguhnya, baik dalam konteks sejarah dalam kehidupan manusia maupun sejarah dunia dan sejarah konteks keindonesiaan juga bicara itu. Iya. Wah, keren banget ini. Jadi teman-teman di rumah ini kalau healing jangan cuma main ke Parangtritis Paralayang ya, Pak. Iya, betul Banyak betul. hal yang harus dikerjakan juga ya, hal-hal positif seperti tadi kita masak bareng-bareng terus Jumat Berkah luar biasa loh itu kita dapat healingnya, dapat pahalanya untuk teman-teman kita juga. Oke. Kemudian Pak, mengenai manusia sehat, makna manusia sehat menurut bimbingan dan konseling Islami itu yang seperti apa Pak? Apakah sama dengan makna manusia sehat yang pada umumnya? Ya, saya kira tadi saya sampaikan ya bahwa sehat itu harus berdimensi tiga paling tidak, karena kan manusia itu dimensi fisik, Iya. kemudian intelektual atau akal, dan spiritual atau ruh. Dan semua ini punya asupan gizi dan punya apa namanya penyakit juga gitu. Jadi yang sehat itu ya fisiknya sehat, akal pikirannya sehat, jiwanya juga sehat gitu mestinya. Nah, kalau kita bicara apa anak muda yang sehat tadi secara fisik, ya ini udah nggak perlu diajari gitu ya. Dalam arti pasti mereka mandi 2 kali sehari gitu ya, makan bahkan mungkin kadang 3 kali. Ini nutrisi fisik ya. Ya kalau penyakitnya ya kalau nggak mandi ya resikonya kayak panu, kanker, kurap gitu ya. Nah, ada nutrisi akal gitu ya atau intelektual. Nah, saya kira mahasiswa juga, saya sering katakan nih ke mahasiswa, 1 bulan ini buku apa yang sudah dibaca gitu, atau diskusi mana yang sudah diikuti gitu. Itu bagian nutrisi intelektual kita. Dan penyakitnya ada apa itu? Malas yang sering sekarang anak-anak suka kadang-kadang gini ya, kayak mainan gitu, mager itu, malas gerak. Tapi kalau kita pakai teori NLP itu kan apa yang diucapkan itu akan mendukung tentang struktur tubuh kita gitu. Kemudian maka sebenarnya hati-hati juga dengan apa yang diucapkan kan. Nah, maka sehat intelektualnya itu juga harus sering berdiskusi, membaca buku. Sering katakan buku apapun itu pasti akan bermanfaat bagi mahasiswa. Jadi banyak baca buku itu ibaratnya kita sedang menyiapkan senjata, dan kita nggak pernah tahu nanti kapan berhadapan dengan tanda petik pendekar berwatak jahat gitu ya. Kita harus menyampaikan dengan referensi buku yang kita baca. Dan terakhir, dimensi ruhaniyah ya, dimensi jiwa itu juga harus sehat gitu. Karena kadang-kadang maaf ya, fisik dipoles gitu ya, ke salon gitu ya. Tapi kalau kemudian jiwanya tidak ikut dibangun, ini kan tidak bisa menghadirkan pribadi yang utuh menurut saya. Misalnya dari sisi fisik cantik tapi judes misalnya, atau intelektual pinter tapi pribadinya yang tidak membuat orang di dekatnya nyaman, mengintimidasi, membuli dan seterusnya. Nah, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ruhani ini juga perlu dibangun. Perlu keseimbangan asupan gizi lah. Salah satunya ya kita Muslim ya melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam ya, yang sangat sederhana, yang mestinya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat ya. Itu yang sederhana sekali. Saya sering ngajak mahasiswa saya ya ketika kuliah ya udah dekati sholat asar, sholat zuhur itu ya biasanya saya jeda, tapi juga disegerakan supaya bisa ke masjid gitu ya. Paling tidak itulah pembiasaan, karena apa yang dilakukan itu akan membentuk habit ya, kebiasaan akhirnya. Kebiasaan itu akhirnya akan membangun karakter seseorang gitu. Oke. Banyak yang sudah disinggung nih. Nah, selanjutnya tuh kan tadi Bapak menyampaikan sekarang mahasiswa nih kadang mager, malas gerak, atau sekarang itu banyak sekali anak-anak itu mulai cepat cemas, Pak. Cepat cemas, kemudian merasa insecure pada dirinya sendiri. Nah, kalau BK Islami untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang begitu bisa gak, Pak? Ya, jadi hakikatnya kan penyakit hadir tadi yang saya katakan karena
asupan gizi kita itu tidak terpenuhi. Yang Iya. saya sederhanakan logikakan tadi, misalnya kita makannya tidak sehat, banyak micin dan seterusnya misalnya kan. Iya. Yang penyakit ya hadir yang sangat parah, yang dikhawatirkan ya kanker dan seterusnya kan misalnya. Nah, kalau merasa tidak aman, insecure gitu ya, cemas, gelisah, mestinya juga ditanya dalam hati kita gitu ya. Karena apa ya, saya berpikir kalau manusia ini ya dalam konsepsi BK Islami atau psikologi profetik misalnya, ada satu pikiran yang sangat menarik yang itu bisa dijadikan satu referensi kita untuk hidup kan. Manusia itu boleh hidup sesuai kehendak hatinya, semau-maunya ya. Tetapi di waktu yang sama dia harus bertanggung jawab dengan dirinya, dengan orang lain, dengan alam dan dengan Tuhannya gitu. Iya. Sehingga ketika ini dijadikan sebuah cantolan, payung hukum, prinsip hidup gitu ya, maka ketika dia beraktivitas dalam kehidupan, mestinya dia bisa merefleksikan ke dalam dirinya, apa sih yang membuat dia gelisah gitu ya, apa sih yang membuat dia cemas, apa yang membuat dia merasa tidak aman, dan ini harus dibangun. Padahal kita sudah dijamin sesungguhnya semuanya oleh Allah gitu kan. Ada 3 hal yang apa ya, yang kemarin ketika COVID itu, bahwa kenapa orang cemas misalnya, karena semua serba tidak pasti gitu kan. Padahal kita sudah dilatih di dalam konsepsi BK Islami itu ada 3 hal yang pasti tapi nggak pasti. Apa itu? Yang pertama itu rezeki. Rezeki itu kan pasti kita dikasih, tetapi nggak pasti kapan dan berapanya gitu. Iya. Kita lihat misalnya cicak gitu ya. Cicak itu binatang yang nempel di tembok kan. Tapi makanan cicak apa? Nyamuk kan. Nyamuk. Binatang yang punya sayap bisa terbang. Tapi kita nggak pernah mendengar bahwa cicak mati kelaparan ya. Artinya cicak itu dapat rezeki juga gitu. Iya. Yang kedua itu jodoh. Mbak Putri kan yakin kan pasti punya jodoh kan? Iya, Pak. Pasti ada jodohnya, Insya Allah. tapi nggak tahu dengan siapa dan kapan Benar. diberikan oleh Allah. Kita berikhtiar saja, dan tentu menjemputnya itu berikhtiarnya dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Islam lah kan gitu. Terakhir kematian kan, itu sesuatu yang pasti, tapi nggak pasti. Kita semua pasti akan mati, tapi nggak tahu kapan dan tempatnya di mana, dalam keadaan apa ya. Mudah-mudahan husnul khotimah lah, Amin. kira-kira seperti itu. Nah, 3 ini kan juga harus seimbang dijemputnya gitu ya. Jangan jodoh dan rezeki aja yang dijemput serius gitu kan. Salah satu menjemput kematian itu ya kita sering introspeksi diri, kemudian juga mengingat-ingat bahwa ya kita nggak selamanya lah akan ada di dunia. Dan yang menarik lagi, saya pernah apa ya, diskusi dengan salah satu rekan itu. Mereka punya kajian yang diberi nama kajian Kembang Kamboja, itu khusus diskusi tentang bagaimana husnul khotimah tuh. Oh, Dan Masya Allah. salah satu strategi itu mereka meletakkan 2 kain kafan di lemarinya gitu. Jadi setiap pagi dan sore paling enggak ketika akan pakai baju, dia ingat bahwa saya akan pakai 2 kain kafan ini juga gitu ya, 2 lembar kain kafan itu. Dan Rasulullah sendiri juga kan menyampaikan bahwa orang paling cerdas itu bukan apa ya, profesor paling botak lah ya istilahnya, Iya. sering menggambarkan sebuah kecerdasan misalnya, tapi orang-orang yang ingat mati dan mempersiapkan diri untuk menyambut kematiannya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bisa apa ya, berpikir tentang 3 hal ini, saya kira kecemasan, kegelisahan dalam kehidupan mungkin kalau menurut saya bisa diminimalisir lah kan. Kita refleksikan sajalah ke diri kita semua, sebenarnya itu hidup itu untuk apa sih gitu kira-kira. Dan meskipun ini mungkin secara teori mudah diucapkan gitu ya, tapi implementasinya saya menyadari dan memahami bahwa tidak semudah yang kita ucapkan. Tapi paling tidak kita punya konsepsi hidup ya, karena kalau orang tidak punya konsepsi hidup, ya bagaimana dia akan menjalani kehidupan, sebenarnya konsepnya juga dia tidak punya. Mbak Putri mau bikin podcast ini kan pasti ada konsepnya kan? Iya. Adanya gimana, kalau enggak ya acak-acakan nanti gitu kan, kira-kira kayak Iya. gitu. Nah, Masya Allah. Iya. Ini saya ini deg-degan loh Pak. Masya Allah. Banyak sekali ya, apalagi di kalangan mahasiswa ini kita banyak dengar berita mahasiswa itu banyak yang mengakhiri hidupnya karena keberatan untuk tugas dan lain, tapi itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri teman-teman. Jadi sesuai yang Bapak bilang tadi, apa sih konsep diri yang ada dalam diri kita. Jadi itu yang meneguhkan hati kita untuk tetap berjuang Mbak ya. Ya,
Betul, Iya, Masya Allah. betul. Jadi saya beneran deg-degan nih Pak, Masya Iya Allah. kan sebenarnya Allah itu nggak akan membebani di luar kesanggupan hamba-hambanya. Tapi kadang Iya. mahasiswa eh, kan Tuhan aja nggak membebani di luar kesanggupan saya. Kok Bapak Ibu dosen bebannya berat banget ke saya gitu ya. Sebenarnya itu kan apa ya penempaan saja gitu ya. Iya. Ya sebenarnya itu gampang juga jawabnya nanti. Ya diberi seperti itu supaya nanti kalau dikasih beban sama Tuhan itu lebih kuat lagi gitu ya. Jadi latihan Jadi dulu latihan nih, dulu latihan. gitu ya. Masya Allah. Oke. Selanjutnya Pak, untuk peranan BK Islami mengantisipasi dan mengatasi krisis moral sendiri Pak. Apakah ada Pak? Iya, ini menjadi kegelisahan saya secara pribadi juga ya Mbak Putri ya. Saya kebetulan memang riset S1 saya itu tentang remaja putus sekolah, kemudian S2 saya tesis saya itu saya meneliti tentang pelaku seksual remaja ya yang mengarah pada atau seks pranikah lah. Kemudian kegelisahan itu saya jawab di riset S3 saya juga ke remaja, tapi saya mengembangkan model BK profetik untuk mengembangkan akhlak mulia gitu. Karena ketika bicara akhlak mulia kan tolak ukurnya menjadi sangat jelas, clear bahwa ukurannya bagaimana kita memperdomani Al-Quran dan Sunnah gitu ya di dalam beraktivitas. Nah, fenomena itu semakin menyedihkan dengan era disrupsi kemudian juga COVID kemarin ya yang tanpa batas seperti orang bingung gitu ya. Tetapi sebenarnya manusia itu spesies paling adaptif dari makhluk yang diciptakan Allah dari yang lainnya sebenarnya ya. Nah, kalau di dalam konsepsi BK Islami sebenarnya bagaimana kita mencegah atau mengembangkan ada upaya preventif developmental pada hal-hal yang tadi ya isu-isu tentang degradasi moral atau perilaku-perilaku oposisional terhadap nilai-nilai bangsa gitu ya, atau tujuan utuh pendidikan nasional sendiri yang menghendaki agar peserta didik itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan seterusnya ya pasal 31 itu. Nah, kita kembalikan pada bagaimana membangun kesadaran ke dalam diri individu itu. Jadi di dalam BK Islami itu yang saya pernah lakukan misalnya kita menggunakan dengan metode Sokratik ya, metode bertanya secara radikal kepada diri kita dengan pertanyaan mendasar who am I gitu ya. Saya ini siapa dan untuk apa sebetulnya. Dibangun kesadaran itu dulu gitu. Termasuk ketika di awal saya ketemu mahasiswa semester 1 di UAD itu pertanyaan pertama saya tanya, kenapa sih kalian kuliah gitu? Untuk apa sih kalian kuliah? Terus saya padukan dengan satu buku yang cukup menarik dari tulisan Dr. Adian Husaini, Jangan Kalah Sama Monyet gitu ya. Saya agak provokatif memang buku itu dan saya kira mahasiswa itu harus ditantang gitu juga ya. Saya bilang kalau hanya untuk sekedar kerja, ya monyet, kerbau, sapi itu nggak perlu kuliah udah bisa kerja gitu. Jadi itu sebenarnya bentuk reflektif. Kalau manusia, kalau individu itu yang pertama adalah ngerti tujuan hidupnya gitu ya. Insya Allah dia akan berlayar sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi tidak akan mudah dan akhirnya tergulung oleh ombak dan tidak husnul khotimah ya tanda petik ya. Artinya tadi dia masuk pada jurang penistaan, kemudian terlibat macam-macam lah, narkoba, seks pranikah dan seterusnya ya. Nah, perlu dibangun dari awal adalah membangun kesadaran tentang dirinya. Kan barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Orang-orang yang sudah mengenal diri dan mengenal Tuhannya maka insya Allah dia akan menjadi pribadi yang berkarakter sangat kuat ya, sehingga dia akan bisa menjadi sosok yang tangguh ya. Dan kan kita sebenarnya juga sudah diingatkan ya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 ya. Dan hendaklah takut seandainya meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian, yang kalian kemudian khawatir terhadap kesehatan mereka gitu. Dzurriyyatan di'afa, kan generasi yang lemah gitu. Nah, ini tugas kita bersama ya. Lebih tidak hanya konselor Islami ya, tapi saya kira kalau kita merujuk pada Al Imran 110 tadi kuntum marumah, itu tugas semua dari kita. Cuma memang
kalau konselor kan punya ilmu dan keahlian yang dipelajari secara spesifik, dan di prodi BKUAD Insya Allah kita belajar itu ada mata kuliah bimbingan konseling Islami, kemudian ada praktikum bimbingan dan konseling Islami, dan beberapa riset Ibrahim sudah menemukan bahwa kecenderungan masyarakat Asia Tenggara dan masyarakat dunia itu mencari pada nilai-nilai spiritual untuk menemukan ketenangan dirinya. Maka saya pikir satu hal yang harus dikedepankan itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran para remaja generasi milenial ini untuk bisa menemukan kesadaran tentang hakikat dirinya dan untuk apa tujuan hidupnya. Memang saya akui mereka hidup di era yang tidak mudah ya. Akses informasi hal positif negatif itu masuk ke ruang-ruang privasi sangat luar biasa. Kita dibanjiri informasi lah. Tetapi kan kita juga literasi digital itu bukan hanya bagian membaca, tetapi bagaimana kita juga memproteksi dan memilih ya. Kita bisa menjadi, saya sering menganalogikakan menjadi ikan di dalam lautan ya. Air laut itu dari palung lautnya, kemudian pantainya, di tengahnya kan semuanya asin. Tapi ketika kita ambil ikannya kan nggak asin ya, kecuali dibikin ikan asin ya. Artinya kita juga bisa seperti itu, tidak kehilangan identitas dan jati dirinya gitu, sehingga kita tidak terkontaminasi terlalu kuat dengan lingkungan sekitar yang kurang kondusif. Ya, luar biasa. Untuk tadi sendiri Pak, kalau dalam bimbingan dan konseling Islami itu sudut pandang bermoral itu tuh yang seperti apa Pak? Moral value ya, nilai-nilai moral ini kan kita bisa merujuk dari norma yang kemudian akan menjadikan ukuran ya. Moral itu ketika kita bicara moral bangsa misalnya ya, bagaimana misalnya nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebuah rujukan yang sekarang lagi tren di era Merdeka Belajarkan tentang profil pelajar Pancasila misalnya. Tapi kalau kita bedah lebih lanjut kan juga Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan. Nah, artinya kenapa filosofi misalnya lambang bintang gitu ya, di dalam dada burung Garuda itu ditaruh di tengah gitu ya. Itu kan yang saya pahami filosofinya dia harus bersenyawa dengan sila-sila yang lain. Keadilan sosial ya keadilan sosial yang berketuhanan. Persatuan Indonesia persatuan yang berketuhanan. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ya keadilan yang berketuhanan. Permusyawaratan juga permusyawaratan yang berketuhanan. Jadi tidak ada yang free value gitu. Nah, hanya memang bagaimana menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam seluruh sendi-sendi dan lini kehidupan generasi muda kita misalnya. Karena memang tontonan-tontonan yang lebih menarik dan memperturutkan hawa nafsu itu juga luar biasa kan di era digital sekarang ini. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita tidak bisa punya life skill ya, keterampilan hidup gitu ya. Ya maka ketika kita masuk dalam satu lubang kita akan terus semakin dalam gitu. Kenapa? Ya kita paham itu bagian dari candu kan. Banyak riset seperti Profesor John Hilton sendiri juga mengatakan bahwa kerusakan otak orang yang terpapar terpapar pornografi itu melebihi dari orang yang kecanduan narkoba misalnya, seperti itu kan. Ya itulah itu menjadi sebuah di sekarang itu, karena kalau lihat dari sisi ekonomi kan memang akhirnya orang yang punya channel YouTube dan seterusnya itu kan memang menghasilkan uang gitu. Banyak-banyakan subscriber, ada kategori-kategori yang mereka bisa passive income ya di situ itu tadilah. Tapi saya pikir ekonomi juga harus ekonomi yang berketuhanan ya. Bagaimana ketika kita bicara tentang perekonomian itu juga memberikan kemaslahatan bagi kemanusiaan, juga bisa menghadirkan nilai-nilai yang membawa kedamaian lah bagi umat manusia kan. Inti dari Rasulullah dihadirkan kan juga membawa rahmatan lil alamin, membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi seluruh alam kan gitu. Luar biasa. Wah,
Berarti Pak, apakah bimbingan dan konseling Islam ini sangat kita perlu pelajari lagi ya Pak untuk membantu klien kita nanti konseli kita, calon konseli kita itu? Ya, kalau menurut saya sangat penting dan ini menjadi kebutuhan. Tadi yang saya bilang, manusia akan dipandang seperti apa itu akan berimplikasi pada bagaimana dia diperlakukan. Misalnya tadi saya contohkan lanjutkan behavioristik ya, Ivan Pavlov dan kawan-kawan itu. Saya sekali lagi tidak menolak psikologi barat, Iya. tapi coba mendudukkan secara proporsional. Yang melakukan riset anjing, kemudian tikus ya, tentang teori respon stimulus ya, stimulus respon itu kan langsung diterapkan pada manusia. Padahal dari struktur atau dimensi atau kepribadian antara hewan dan manusia kan berbeda kan, istilahnya seperti itu kan. Nah, maka dalam konsepsi BK Islami, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang berdimensi ketuhanan dan kehambaan juga gitu. Jadi bagaimana fitrah kemanusiaan ini coba diangkat, coba dilihat secara lebih jauh lebih itu dengan 3 dimensi itu, sehingga layanan bimbingan dan konselingnya itu juga nanti menyentuh dimensi spiritual, dia juga memperhatikan dimensi intelektual, juga ada dimensi-dimensi yang sifatnya fisik gitu ya, fisikal gitu kan, dan saya kira ini harus dilihat menjadi satu kesatuan utuh, tidak terpisah-pisah secara parsial. Iya. Wah, luar biasa nih, alhamdulillah. Hari ini kita banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini, kayak tentang BK Islami sendiri dalam kehidupan kita untuk calon-calon konselor masa depan ini. Kemudian ada tadi pribadi yang sehat, gimana pribadi yang sehat sesungguhnya, dan pribadi yang bermoral itu seperti apa, dan tentunya dari kita sendiri Pak ya, sebagai mahasiswa BK ini kita harus mempersiapkan diri ini untuk menghadapi peserta didik kita nanti yang mana udah beda generasi, beda ajaran, beda perilaku nih Pak ya. Betul. Dan saya sering katakan, sesungguhnya cara terbaik menyampaikan kebaikan adalah dengan melakukan kebaikan. Jadi butuh role model, butuh keteladanan. Guru BK itu harus bisa dijadikan role model oleh anak-anak. Jadi jangan sampai, mohon maaf, anak-anak lebih mengidolakan budaya-budaya barat atau K-pop gitu ya, atau artis-artis Korea dan seterusnya. Itu tidak keliru, keliru. Saya nggak menyatakan itu tidak keliru, tetapi juga harus ada diimbangi secara real, nilai-nilai yang harus dikedepankan, dan yang tadilah bahwa guru PK itu harus bisa, memang berat ya tugasnya, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Ketika kita bisa menghadirkan keteladanan, ketika kita bisa menjadi inspirasi memberikan inspirasi, menjadi inspirator bagi siswa-siswa kita, saya kira juga itu sesuatu hal yang akan memberikan dampak dunia akhirat kalau menurut saya. Karena ada 3 hal kan yang ketika anak Adam itu meninggal tapi pahalanya terus mengalir kan. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat kan. Nah, itu potensi itu kan ada pada diri profesi guru, profesi konselor. Ketika memberikan satu layanan, menginspirasi, memberikan ilmu bermanfaat, mudah-mudahan itu juga insya Allah akan ketemu di akhirat kelak gitu. Masya Allah. Waduh, alhamdulillah banyak sekali nih yang kita pelajari hari ini. Tapi nggak terasa nih Pak, ternyata kita sudah hampir di penghujung acara ini, ya. Masya Allah. Saking asiknya kita bincang-bincang, sharing-sharing mengenai BK Islami ini, ternyata masih banyak hal yang perlu kita kaji lagi. Mungkin nanti lebih lanjut bisa di mata kuliah BK Islami ya Pak? Ya, betul. Kalau teman-teman itu kan 1 semester ya, ada 16 kali pertemuan. Monggo lah nanti syukur memang bisa menjadi bagian dari keluarga besar BKUAD. Insya Allah saya senang bisa berdiskusi terkait hal itu, dan selama ini mahasiswa juga saya lihat antusiasme luar biasa untuk mendiskusikan itu. Masya Allah. Ini buat teman-teman nanti ditunggu ya mata kuliah bimbingan dan konseling Islami, tentunya banyak hal yang menarik yang perlu kita kaji lagi, yang perlu kita pelajari lagi. Baik, sebelum sesi podcast ini berakhir Pak, mungkin bisa memberikan closing statement dulu dari Bapak, sepatah 2 patah kata mungkin, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri, teman-teman semuanya. Saya memahami masa muda itu hari ini bukan masa yang mudah, tetapi saya kira fakta-fakta sejarah telah membuktikan bahwa
anak-anak muda itu juga bisa menjadi bagian perubahan dalam kehidupan ya. Kita sebut saja misalnya Ali bin Abi Thalib menemukan identitas dirinya di usia 10 tahun gitu ya. 5 dari 10 sahabat Nabi yang di zaman masuk surga itu adalah anak-anak muda. Dan di dalam Al-Quran sendiri juga disebut ya bahwa masa muda itu menjadi masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan energik, penuh dengan keindahan gitu ya. Dengan kata fata itu anak muda. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim itu juga bicara tentang bagaimana kekuatan anak muda, kekuatan dialog, kekuatan keberanian menegakkan kebenaran dan seterusnya. Memang kalau kita mau melihat dalam perspektif barat, masa muda itu selalu identik dengan sense of identity ya, dalam konteksnya Erikson misalnya, Figures misalnya, atau Santrok yang mengatakan masa badai gitu ya. Sehingga seolah ini sebuah masa yang harus dilewati. Anak muda itu ya galau, anak muda itu ya insecure tadi ya, anak muda itu ya maaf misalnya harus terlibat kegiatan-kegiatan negatif, tawuran macam-macamnya lah. Ini kan perspektif yang keliru menurut saya. Kalau kita lihat, teman-teman bisa baca di bukunya Budi Ashari Antara Pemuda Hijaz dan Amerika misalnya, luar biasa dikupas bagaimana potensi anak-anak muda itu, seperti yang saya contohkan tadi, seorang Ali bin Abi Thalib berani menggantikan tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah hijrah, dikepung oleh gabungan pemuda-pemuda kafir Quraisy akan dibunuh. Ketika selimut dibuka, ternyata yang tidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib, yang dalam posisi usia sekitar 13-an tahun lah ketika itu ya. Nah, ini saya kira bisa menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa mahasiswa dalam konteks Indonesia misalnya, sedikit Mbak Putri ya, ingin supaya anak-anak muda bangkit ya. Kita paham ya, gerakan itu gerakan anak muda semua, mulai dari 1908, kemudian 1928 ada Sumpah Pemuda, kemudian 1945 proklamasi kemerdekaan ya, itu sampai ada penculikan Kerengas Dengklok kan oleh tokoh muda dan seterusnya. Terakhir 98 misalnya juga, lagi-lagi peran anak-anak muda ini luar biasa. Dan saya kira ini harus mulai disadarkan terus, dan ketika kita memahami itu dan mau mengoptimalkan potensi kita itu, insya Allah kita mudah-mudahan menjadi bagian pengukir sejarah. Karena ada satu kalimat, saya kira ini bisa jadi reflektif, ini terakhir sekali: kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka ketika anak muda mati gitu, atau kita meninggal itu mau ninggalin apa? Kan paling tidak mudah-mudahan bisa menjadi bagian catatan sejarah lah, paling enggak oleh dari lingkungan kita. Mungkin itu. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, banyak sekali materi yang bermanfaat nih hari ini. Semoga juga akan bermanfaat bagi kehidupan kita nanti ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung acara. Dan saya selaku moderator pada podcast kali ini mengucapkan mohon maaf jika masih ada kurang-kurang dari perkataan saya sendiri. Mungkin kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Proud to be a counselor. Saya bangga.